kemarin sore ketika saya antri di sebuah SPBU, itu ada tulisan yang menarik, kemudian sempat saya rekam. Nanti di akhir episode ini akan saya tunjukkan rekaman itu ya. Di situ ada antrian cukup panjang, kemudian di samping pompa itu ada tulisan kalau tidak mau antri satset dianjurkan untuk beralih ke pompa yang di situ melayani Pertamax. Artinya pengantri Pertalite dianjurkan untuk pindah ke Pertamax yang harganya 34% lebih tinggi kalau misalnya saya harus membeli Pertamax. Ini sebelum saya mengantri di situ, saya berada di pom bensin sebelumnya. Di situ ada tulisan Pertalite dalam proses pengiriman. Ada sudah beberapa hari, itu nggak tahu itu pengiriman dari mana kok harus menempuh berhari-hari untuk sampai ke pom bensin. Tapi kalau kita kaitkan dengan apa yang sekitar 2 bulan yang lalu pihak Pertamina sempat, kalau tidak salah, dengar pendapat dengan DPR, Dirut Pertamina, untuk berencana menghapus Pertalite di tahun 2024. Alasannya ini berdasarkan kajian internal Pertamina, tidak ada kaitannya dengan, paling tidak belum ada kaitannya dengan pesanan pemerintah. Ya, tidak tahu apakah seperti itu atau itu ada yang tidak dikatakan secara jujur, saya juga tidak tahu dan tidak bisa membuktikan. Tapi bahwa bagi masyarakat kecil tidak sampai berpikir ke arah situ. Yang terpikir oleh masyarakat kecil adalah seberapa jauh kita bisa membeli BBM yang itu merupakan salah satu kebutuhan dasar. Karena dengan BBM kita bisa melakukan mobilitas, baik itu yang bersifat terutama produktif maupun rekreatif. Tapi kalau lapisan masyarakat kecil, saya kira, dugaan saya, mayoritas urusannya dengan produktivitas, yaitu menopang dalam hal mencari makannya. Saya bayangkan kalau waktu itu saya tidak sabar mengantri dan saya berpindah ke jalur Pertamax, maka sudah jelas 34% pengeluaran ekstra harus saya lakukan karena harus membeli Pertamax. Pertamina sebagai salah satu bentuk implementasi pasal 33 terutama ayat 2, yaitu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Pertamina meskipun PT, kabarnya sahamnya 100% adalah pemerintah. Nah, ini menjadi, kalau kita kaitkan dengan
Pilpres 2024. Sebaiknya menjadi isu bersama. Isu bersama itu diwujudkan bukan dalam bentuk kalau saya jadi presiden akan saya hapus Pertalite, tetapi Pertamax harganya di bawah Pertalite misalnya. Jadi kalau misalnya sekarang Pertalite 10.000, Pertamax 13.400, kemudian saya berkampanye kalau saya jadi presiden maka Pertalite akan saya hapus karena itu tidak mendukung green movement, di mana kecenderungan global itu mengarah pada gerakan hijau, maka Pertamina hanya akan saya instruksikan atau saya perintahkan untuk hanya menjual Pertamax yang ramah lingkungan tetapi dengan harga 8.000 misalnya. Itu janji-janji semacam itu sudah saya kira masyarakat sudah paham bahwa itu ya paling itu janji kampanye kan itu tidak baik bagi pemerintahan yang akan datang maupun bagi skeptisme masyarakat yang atau apatisme masyarakat merespon apa yang diucapkan oleh para calon pemimpin. Ini kan tidak baik. Maka perlu kajian yang betul-betul serius, yang nir politik untuk mensinkronkan antara amanat Undang-Undang Dasar 1945 kemudian dengan kebijakan ekonomi yang bakal diambil oleh siapapun nanti yang akan terpilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Karena setiap pergantian rezim toh nanti PR-nya sama, yaitu bagaimana memberikan terutama kepada rakyat miskin hak-hak dasar yang harus dipenuhi. Itu pun karena sesuai dengan amanat konstitusi. Jadi tidak ada lagi lip service yang itu hanya berlaku saat kampanye, tetapi di saat menjalankan roda pemerintahan kita lupa dengan apa yang pernah kita janjikan saat kampanye. Salam konstitusi. Kalau mau tidak antri satset, kita disuruh beli Pertamax, jangan ngantri Pertalite. Untuk motor sebutut ini kalau pakai Pertamax rasanya kurang etis.